Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Kirman Fadila dengan NIM 0702221029 dari kelas Sistem Informasi 3. Jadi tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah pemrograman mobile lanjutan, yaitu membuat aplikasi sederhana data mahasiswa. Nah, dalam pembuatan aplikasi sederhana ini, saya menggunakan dua platform, yaitu ada Kodular dan juga Firebase. Yang dimana Kodular ini merupakan platform untuk membuat aplikasi tanpa kita menuliskan kode pemrogramannya lagi secara manual. Jadi itu caranya itu kayak kita tinggal drag and drop aja. Nah, blok-blok yang ada di sini untuk membuat suatu aplikasi. Lalu ada Firebase. Nah, Firebase ini fungsinya merupakan untuk penyimpanan suatu data gitu. Jadi dia fungsinya untuk mengelola dan menyimpan data secara online. Nah, jadi nanti akan tersimpan lah apa yang udah diinput di aplikasi itu tanpa membuat server sendiri gitu. Jadi sebelum membuat blog tadi untuk membangun sebuah aplikasi, di sini saya mendesain tampilan untuk aplikasi itu tersebut. Yaitu di sini ada screen 1 dan read, yang dimana di masing-masing screen ini berbeda isinya. Berbeda itu artinya kayak fungsi-fungsinya juga sih gitu. Jadi di sini ada screen 1, yang dimana screen 1 ini adalah halaman untuk si pengguna menginput data gitu. Nah, di sini ada txt name. Jadi si pengguna ntar di aplikasinya mengetik name dia gitu di txt name ini. Lalu di sini ada txt nama. Nanti dia mengetik namanya. Di sini juga sama txt HP. Ntar dia mengetik nomor HP-nya. Di screen 1 ini juga terdapat button input, yang dimana button input ini akan memproses data yang di sini dan akan disimpan ke Firebase gitu. Lalu ada button read. Button read ini kalau misalnya si pengguna mengklik read, nah itu nanti akan ke halaman yang read ini gitu. Dan isi halamannya itu data yang berhasil di input lah di Firebase akan tampil di halaman read itu. Dan kita di situ juga bisa mengedit dan delete data. Nah, selanjutnya di screen 1 ada notifier. Nah, notifier ini itu fungsinya untuk memberikan notifikasi. Misalnya kayak berhasil input data, ntar notifier ini akan memberikan notifikasi data berhasil diinput, atau si pengguna gagal menginput data karena NIM-nya sama mungkin sama sebelumnya gitu kan. Nanti si notifier ini akan mengirimkan notifikasi NIM sudah terdaftar gitu. Selanjutnya ada Firebase database. Nah, ini Firebase token sama Firebase URL ini didapat dari Firebase yang di sini untuk menyimpan data, dari yang diinput dari aplikasi ini, yang diinput pengguna. Nah, di sini. Nih, saya sudah buat database-nya. Nah, di sini saya udah buat namanya akademik. Sabar ya. Nah, itu nanti linknya dari sini tuh. Nah, dari sini linknya didapat yang tadi. Nah, di sini ini dia database yang sudah saya buat, dan yang ini kemarin saya ada mencoba aplikasinya. Saya menginputkan data saya nih. Nah, berhasil. Oke. Dia akan tersimpan dan ini akan muncul di halaman read di Android-nya gitu. Jadi selanjutnya penjelasan bloknya. Penjelasan bloknya itu yang pertama ada when button input click. Jadi kalau misalnya kita menekan button input gitu kan, kita misalnya klik nih button input. Jadi di sini tuh ada perintah is empty text name text gitu kan. Kalau misalnya dia belum terisi gitu. Kalau misalnya ini txt name tadi belum terisi, itu akan error. Nah, akan error dan akan masuk notif seperti ini, masukkan NIM gitu. Karena kalau misalnya kita belum mengetik NIM tadi, nggak akan bisa itu terinput gitu. Sama juga nih kayak ini txt nama. Jadi kalau misalnya di bagian txt nama tadi belum ada namanya, dia akan masukkan nama gitu. Dia akan menampilkan pesan error nih, so error message gitu.
Selanjutnya juga sama nih seperti TXT HP. Jadi kalau belum diketik nih nomor HP-nya, dia akan seperti ini. Masukkan nomor HP. Nah, jadi dia akan menampilkan pesan error gitu, ya kan? Terus kalau misalnya semuanya sudah berhasil, itu dia akan menyimpan ke Firebase database 1. Lalu selanjutnya ini ada when Firebase database 1 got value. Nah, jadi ini akan mengecek database di dalam Firebase itu gitu. Nih, dia akan mengecek data txt name. Apakah name sudah terdaftar atau belum? Kalau misalnya name sudah terdaftar, dia akan menampilkan pesan error seperti ini. Name sudah terdaftar. Jadi nggak bisa dua kali input name yang sama gitu. Dan di sini ada else call Firebase database 1 ini fungsinya kalau misalnya si ini sudah dicek, kalau misalnya sudah benar gitu kan, belum tersimpan di Firebase, dia akan tersimpan secara manual langsung 3 data seperti name, nama sama nomor HP itu akan tersimpan langsung ke Firebase database gitu. Nah, ini ada when Firebase database data change. Nah, yaitu ini tuh kondisi yang dimana kalau misalnya si pengguna sudah berhasil menyimpan data, di situ akan fungsi ini kayak yang saya bilang tadi notifier. Notifier ini akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Jadi ini kayak gimana ya kalau misalnya berhasil gitu kan ditambahkan ke Firebase, maka si notifier tadi akan memberikan pesan seperti ini gitu. Selanjutnya itu ada block when button read. Nah, apa sih fungsinya blok ini? Jadi fungsinya blok ini kalau misalnya kita klik ke button read tadi kan ada di desain dan screen satu itu ada button read kan. Nah, kalau kita klik itu akan open another screen name. Jadi itu akan terbuka ke screen ke halaman dengan nama read gitu. Karena di sini saya buat nama screen-nya itu read gitu. Jadi kalau misalnya kita buat nama screen-nya screen 2, jadi ya kita sesuaikan aja gitu. Itu fungsi dari button read. Lalu selanjutnya itu ada halaman read atau screen read. Jadi di screen read ini sebetulnya sama aja sama yang screen 1 tadi gitu kan. Menampilkan data yang berhasil diinput ke Firebase gitu. Isi dari screen read ini ada txt ID, ntar si pengguna bisa mengedit data ID, nama, dan juga nomor HP gitu. Kalau dia klik button edit. Dan di sini juga terdapat button delete. Button delete ini kalau misalnya kita mau menghapus data gitu. Lalu di sini ada Colin Tree List View. Jadi fungsinya ini kalau misalnya kita klik satu data gitu, ntar si aplikasi ini akan menampilkan data yang diklik itu diambil dari si Firebase gitu. Jadi sesuai kalau misalnya si pengguna ngambil dari kalau misalnya si pengguna klik data pertama, maka yang muncul adalah data pertama ditarik dari Firebase gitu. Ini ada Firebase 1, Firebase database 2, ada notifier juga untuk memberikan notifikasi dan juga ini ada Firebase database 3 yang memiliki fungsinya untuk menyimpan dan mengelola masing-masing data gitu. Lalu selanjutnya ini ada ini itu untuk memberikan ruang kosong untuk menampung data dari Firebase gitu. Sama lalu selanjutnya ada ini when read initialize. Jadi ini fungsinya yaitu saat kita mulai proses klik button read-nya gitu. Jadi ntar si notifier ini akan memberikan notifikasi loading data gitu. Karena datanya itu akan diambil dari si Firebase lalu akan ditampilkan di aplikasi. Nah, lalu ini fungsinya untuk menyembunyikan halaman edit dulu karena sebelum kita klik datanya itu, editnya itu belum bisa. Dia hanya menampilkan data aja gitu, mulai dari nama, NIM gitu.
Lalu selanjutnya ada Collins Tree List View ini. Jadi kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya si pengguna ngeklik satu data gitu, maka fungsinya ini akan menampilkan sesuai sama yang diklik. Misalnya dia ngeklik data yang satu, dia akan menampilkan secara detail gitu dari nama, NIM gitu, dan bisa juga diedit. Lalu di sini ada When Firebase Database 1 ini dia menyediakan ruang kosong, lalu di sini dia ruang kosong untuk menampung database dari Firebase. Di sini dia mengulang dan di sini dia get value. Get value ini dia fungsinya itu memanggil data gitu, memanggil data dari si Firebase tersebut. Nah, gitu. Jadi bisa dibilang ini kayak mengambil ya atau memanggil, sama aja sih itu ya. Lalu di sini ada Firebase Database 1 got value. Got value. Jadi di sini tuh perintahnya add items to list. Jadi di sini di list data yang akan tampil di halaman read itu akan ada logo Win di bagian sebelah kiri. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan. Nah, untuk di bagian Firebase Database 2 ini, jadi ini tuh jika si pengguna ngeklik data yang muncul gitu, dia akan muncul sesuai gitu tampilannya. Misalnya indeks 1 ID, indeks 2 nama, indeks 3 itu ada nomor HP. Dia akan berurut munculnya gitu. Jadi biar bisa diedit dan juga dilihat secara detail. Nah, gitu. Tuh. Lalu di sini ada button edit. Button edit itu sama kayak button input juga sih biasanya itu. Ini ininya blok-bloknya ini kayak button edit. Nah, jadi kalau mau kita mengedit data gitu, dia akan masuk notifikasi seperti ini. Pilih data terlebih dahulu. Nah, jadi di halaman read tadi itu kita klik data. Kan, data 1 misalnya. Baru tuh nanti bisa tuh kita klik button edit ini. Tapi kalau kita belum milih data, tuh nggak bakal bisa edit gitu. Baru setelah diedit ya kan, ini kayak txt ID, kita ketik apa yang mau diedit gitu. Baru ntar setelah kita siap mengedit, itu gini, jadi kalau misalnya kita klik button edit, itu otomatis akan muncul button simpan. Nah, jadi ya otomatis gini lah, kalau misalnya kita udah edit data pasti bakal kita simpan kan yang udah kita edit itu. Udah. Jadi setelah kita ketik nih yang mau diedit, mulai dari ID atau NIM, nama, nomor HP gitu. Tuh setelah kita edit, kita klik button simpannya gitu. Lalu sama juga sih ini prosesnya sama kayak input tadi di edit ini. Jadi kalau misalnya dia belum masukkan ID, itu nggak bisa. Itu nggak bisa tombol editnya disimpan gitu. Karena pasti bakal muncul pesan error seperti ini. Masukkan ID. Karena dia belum masukkan ID atau NIM tadi, muncullah pesan error. Sama juga seperti ini. Nah, muncul pesan error. Masukkan nama. Masukkan nomor HP. Seperti itu. Cuman kalau misalnya sudah berhasil diketik, nah di sini akan menyimpan di Firebase. Tuh, akan diproses, datanya dikelola lah, yang telah diedit gitu. Lalu di sini ada when button delete, klik. Jadi kalau misalnya kita klik nih button delete-nya, dia akan masuk notifikasi pilih data terlebih dahulu. Sama kayak ini yang mau diedit ini. Sama. Jadi kan kalau misalnya kita mau menghapus data kan harus pilih dulu kan, nggak bisa sembarangan hapus nanti salah gitu yang mau dihapus gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya setelah kita pilih data itu akan masuk notifikasi yakin hapus data, itu dikasih pilihan gitu. Rupanya kita nggak yakin ya kan, tidak. Kalau tidak itu nggak jadi gitu. Kalau misalnya iya, ya udah data akan terhapus. Lalu di sini ada when notifier 1 after choosing.
Di sini tuh jadi setelah setelah kita klik button delete ini tadi, di sini tuh akan gimana ya? Akan proses data itu tadi lah. Proses data yang mau dihapus. Oke, maaf tadi habis ininya ya. Jadi fungsi dari ini tuh ya itu tadi mengelola data yang mau dihapus itu tadi kan, memastikan lah dia memanggil data yang mau dihapus, lalu dia akan memberi notifikasi seperti ini kalau sudah berhasil dihapus nih, data berhasil dihapus. Sesuai, misalnya kita pilih data yang mana gitu kan, udah sesuai semua tuh dari tag listnya, dari getnya, dari segala macamnya lah gitu. Nah, lalu di bagian when read backtrace ini jadi jika kita ada di halaman edit data gitu kan, kita kembali itu dia nggak langsung keluar dari aplikasi, dia ke halaman sebelumnya dulu gitu, misalnya ke list datanya gitu. Jadi seperti itu, itulah fungsinya. Nah, selanjutnya itu ada ini Firebase Database 3 Got Value. Di mana ini fungsinya untuk menyimpan dan memperbarui data. Jadi di sini sama seperti tadi prosesnya. Kalau misalnya ID sudah terdaftar, dia akan masuk ID telah terdaftar gitu. Tapi kalau misalnya belum, itu nanti datanya itu akan masuk langsung ke ketiga data itu akan masuk langsung ke Firebase tuh, mulai dari ID, nama, nomor HP, karena adanya ini Makelis ini gitu. Ini adalah pengecekan data dari edit data gitu. Udah kita ketik datanya yang mau diedit, baru kita akan klik aja nih button edit. Ntar Notifier akan menampilkan notifikasi data berhasil diubah gitu. Selanjutnya itu ada ini Firebase. Nah, ini juga sama juga dia sih. Dia akan menyimpan data kayak yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya datanya itu udah benar, dia akan langsung tersimpan tiga-tiganya gitu datanya, mulai dari ID atau NIM, terus nama dan juga nomor HP gitu. Nih, ini kondisinya sama kayak yang tadi juga sih prosesnya. Kita klik button edit, dia akan muncul notifikasi data berhasil diubah dan akan tersimpan ke Firebase-nya gitu. Lalu selanjutnya kita akan ini ya mencoba aplikasi mana dia ya di atas ini kok nggak ada gitu. Nah, sebentar ya, ada yang nge-lag. Agaknya capek dia ini. Halo. Baik, setelah saya refresh tadi karena bug ya. Ini kita coba tes dan di Firebase ini sudah saya hapus nih. Database yang tadi saya bilang saya coba-coba ya kan. Di sini tes. Langsung saja connect to Companion di HP masing-masing. Pakai aplikasi Codular Companion, langsung scan aja. Nah, setelah itu scan. Nah, dia akan masuk seperti ini. Nah, kita coba cek di sini ya. Jadi di sini kita masukkan NIM 07 ini 001 misal. Masukkan nama Kalisa Kirman Fadilah. Nomor HP ini kita input aja. Data berhasil ditambahkan. Dah masuk ke Firebase-nya. Kalau misalnya dia ini misalnya kita klik nih tombol input tanpa memasukkan data, itu akan masuk seperti ini notifikasi. Lalu kalau misalnya kita memasukkan data yang sama seperti ini, misal NIM-nya sama nih, nomor HP sama-sama, dia akan NIM sudah terdaftar seperti itu. Dah. Lalu selanjutnya kita coba masukin lagi 02 dengan nomor telepon yang ini.
Lalu kita input aja. Nah, itu akan masuk lagi ke sini. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi dengan NIM yang berbeda, dengan nama yang berbeda, 08123456 Kita input. Nah, ini data akan masuk ke Firebase-nya. Bagaimana kondisi kalau misalnya kita klik read? Nah, nih, kalau kita klik tombol read, itu akan muncul halaman read, screen read yang tadi kita desain. Nah, seperti ini. Kayak ini ada logo Win-nya gitu kan. Ada nama sama NIM. Nomor HP nggak masuk gitu. Karena kita buat kondisinya seperti itu. Lalu kita klik aja satu data misalnya nih. Kita bisa klik tombol edit. Kita klik tombol edit, ini kita bisa ubah namanya misalnya Kalisa Kirman aja. Lalu setelah itu, setelah kita edit, langsung aja kita simpan. Dah, data berhasil disimpan. Di sini akan terubah menjadi Kalisa Kirman aja gitu. Dah, lalu kalau mau kita delete, nah dia akan muncul kayak gini, pilih data terlebih dahulu. Sama yang kayak saya bilang tadi, ini kalau kita mau edit pun akan gini, karena belum ada data yang kita pilih gitu. Kita keluarin dulu, kita klik misalnya ini, kita delete, baru nih pesan masuk dari fungsi notifier tadi, lalu kita hapus nih datanya, ya misalnya tetap data akan terhapus dari Firebase. Nah, jadi dari video saya ini semua fungsi tombol sudah berfungsi ya, mulai dari input, edit, delete, yang dimana itu sudah memiliki fungsi yang masing-masing. Read, semua tombol sudah berfungsi. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.